PJ Gubernur Provinsi Papua Ibu Dr. Rinka Halo SOM. Yang terhormat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Bapak Valentino Sudarjanto Sumito SIP MSI. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Bapak Burhani AS, serta yang kami hormati Bupati Lingkup Provinsi Papua Tengah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pimpinan atau kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga. Adapun untuk Provinsi Papua Tengah mendapatkan alokasi sebesar 1,62 triliun dari 13,91 tadi yang tersebar pada 113 satuan kerja. Sekali lagi, 113 satuan kerja ini adalah satuan kerja yang existing saat ini yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di lingkup Provinsi Papua Tengah. Belum termasuk tentu saja nanti OPD provinsi. Sedangkan alokasi anggaran TKD di seluruh provinsi Papua itu sebesar 46,43 triliun. Jadi kalau secara total 46,43 triliun dengan 13,9 tadi itu lebih kurang 60 triliun. Anggaran yang seharusnya itu akan beredar di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dengan rincian untuk Provinsi Papua induk sebesar 11,86 triliun dari 46,43 tadi. Lalu Provinsi Papua Pegunungan sebesar 13,24 triliun. Provinsi Papua Selatan sebesar 7,85 triliun dan Provinsi Papua Tengah sebesar 13,48 triliun. Dengan kata lain, Provinsi Papua Tengah untuk TKD-nya itu yang terbesar di antara 4 provinsi yang ada. Pada Provinsi Papua Tengah, alokasi TKD sebesar 13,48 triliun tersebut tersebar di 9 pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten lingkup Provinsi Papua Tengah, yaitu Provinsi Papua Tengah sendiri sebesar 1,83 triliun, Kabupaten Mimika ini yang terbesar 3,07 triliun, Kabupaten Nabire 1,32 triliun, Kabupaten Paniai 1,25 triliun, Kabupaten Puncak Jaya 1,52 triliun, Kabupaten Dogiai 0,94 triliun, Kabupaten Puncak 1,53 triliun, Kabupaten Intan Jaya 1,10 triliun, dan Kabupaten Deiyai 0,92 triliun, secara total 13,48 triliun. Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah serta hadirin yang saya hormati, dapat kami informasikan bahwa mulai tahun anggaran 2023 sebanyak 173 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 7 KPPN di Papua, sudah akan membayarkan atau akan menyalurkan seluruh TKD tahun anggaran 2023. Jadi nanti Bu PJ Gubernur dan Pak Sekda terkait dengan penyaluran TKD ini tidak jauh-jauh lagi. Silakan berhubungan dengan KPPN Nabire. Tentu saja ini maksudnya adalah untuk lebih mendekatkan kepada pelayanan kami terhadap pemerintah daerah setempat. Nah, dalam rangka memberikan pelayanan ini, kami juga ingin tegaskan bahwa seluruh jajaran kami, baik di Kanwil maupun di KPPN, semuanya zero tolerance terhadap segala macam bentuk gratifikasi. Dan kami, hampir semua unit kami sudah berpredikat WBK. Kemarin baru saja kami peroleh Kanwil dan KPPN
Kanwil ya, KPPN Merauke malah sudah BBBM. Tinggal satu unit kami yang belum UBK, sedang berproses untuk tahun depan, yaitu KPPN Wamena. Tapi semuanya sudah menerapkan BBK BBBM. Kami harapkan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara kami yang mewakili bendahara umum negara dengan pemerintah daerah, tentu saja selaku pengguna anggaran dan satuan kerja kementerian lembaga melalui kuasa pengguna anggarannya atau KPA-nya. Kita akan saling berinteraksi, tetapi sudah lebih banyak menggunakan aplikasi. Harapan kita semua meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebangkitan ekonomi Indonesia akan dapat terwujud terutama di Provinsi Papua Tengah ini. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk menyerahkan dipa petikan secara simbolis kepada perwakilan Satker Kementerian Lembaga serta menyerahkan buku alokasi TKD tahun anggaran 2023 kepada para bupati se-Papua Tengah, dan setelah itu berkenan kiranya memberikan sambutan atau arahannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat, berkah dan ridhonya bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh negara kepada kita. Saya akan tutup dengan pantun, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Burung elang mematuk ikan, bunga Kamboja mekar merona. Anggaran negara untuk rakyat sekalian harus dikelola dengan bijaksana. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Fakta integritas dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Negeri dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Timika, selanjutnya disebut pihak kedua. 3. Perwakilan Bupati Lingkup Provinsi Papua Tengah, perwakilan Satuan Kerja, selanjutnya disebut pihak ketiga. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak, dan sendiri-sendiri disebut pihak. Para pihak dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan unit kerja yang dipimpin. Para pihak telah melakukan kesepakatan dalam suatu fakta integritas berkenaan dengan tugas pelayanan oleh pihak pertama dan pihak kedua kepada pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Ketiga, para pihak tidak akan menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki untuk menekan pihak lain agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan perorangan atau golongan tertentu. Keempat, para pihak bersedia dengan transaksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil, sanksi moral kode etik pegawai, dan atau tuntutan ganti rugi atau pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan fakta integritas secara simbolis yang akan dilakukan oleh perwakilan pimpinan daerah. Kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Polres Nabili.
dan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 8 Paniai. Proses penandatanganan akan disaksikan oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ibu Dr. Rika Haluk SOS MM, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Bapak Burhani AS, Kepala KPPN Nabire, Bapak Dede Daman, dan Kepala KPPN Timika, Bapak Iwan Megawan. Selanjutnya penandatanganan oleh Kepala KPPN Nabire, Kepala KPPN Timika, dan dilanjutkan penandatanganan oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Papua. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Penerima yang pertama, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, Bupati Mimika. Selanjutnya, Bupati Dogiai diwakili oleh Wakil Bupati Dogiai. Bupati Deiyai. Bupati Paniai atau yang mewakili, dan Bupati Puncak Jaya. Selanjutnya akan dilakukan foto bersama. Satuan Kerja Kementerian Lembaga terpilih di lingkup Provinsi Papua Tengah. Kami mohon kesediaannya untuk hadir ke depan. Yang pertama, kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nabire. Kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Polres Nabire. Siap kerja 2023. Terima kasih. Anggaran Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Nabire atau yang mewakili.
PJM Wilayah 8 Paniai. Kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kementerian Agama Nabire. Kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja KPU Nabire. Dan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja BPS Nabire. Selanjutnya akan dilakukan foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penyerahan hibah, petikan, serta daftar alokasi transfer daerah yang biasa kita sebut dengan TKD ini merupakan kali pertama kita laksanakan sejak Provinsi Papua Tengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua yang tujuannya menghadirkan pembangunan yang merata di Provinsi Papua dan lebih khusus di Provinsi Papua Tengah yang kita cintai. Penyerahan hibah petikan serta daftar alokasi transfer ke daerah ini juga merupakan kegiatan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBD pada tahun 2023 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah. Hibah petikan serta daftar alokasi transfer ke daerah merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satuan kerja dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Tengah. Penyerahan hibah tahun 2023 ini dilakukan lebih awal seperti tahun-tahun sebelumnya agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di wilayah Provinsi Papua Tengah dapat lebih baik lagi dari tahun 2022. 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun pada saat yang sama kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung, yaitu pandemi COVID. Kondisi di akhir tahun 2022 menunjukkan pandemi COVID-19 sudah semakin terkendali, namun tetap harus diwaspadai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional, termasuk pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua dalam APBN tahun 2023, alokasi belanja negara untuk Provinsi Papua Tengah ditetapkan sebesar Rp
15,08 triliun dengan rincian alokasi belanja Kementerian Negara atau lembaga sebesar Rp 1,6 triliun dan alokasi transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp 13,48 triliun. Saya harapkan alokasi belanja ini dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan anggaran ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alokasi belanja Kementerian Negara untuk Provinsi Papua Tengah sebesar Rp 1,6 triliun tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial, menurunkan kemiskinan ekstrim dan mengurangi kesenjangan, mendukung reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta mendukung persiapan pemilu 2024. Efisienkan dan mengefektifkan pencapaian output kegiatan pembangunan yang lebih baik. Melakukan realisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran dan hasil-hasil output yang dicapai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar-benar mengenai program kegiatan pemerintah yang dihasilkan dari semua proses pelayanan kepada publik. Untuk proses pemerintahan bahwa kami liburnya tanggal 23 Desember nanti dan masuk tanggal 28 Desember sampai dengan 30. Karena setelah kami memperhatikan banyak dana yang belum direalisasi secara baik, masih menumpuk, sehingga supaya ada proses realisasi anggaran kami sengaja untuk menambah lagi seperti tadi kebijakan dari Kepala Bapeten sampai dengan 23 yang 24 untuk lakukan, sehingga mungkin nanti perlu diperhatikan detail dan Bapak Bupati supaya ada pembiayaan yang direalisasikan segera, sehingga untuk anggaran itu kita share dalam penyampaian laporan. Jadi tidak ada lagi kita bawa utang atau dana yang harus dibayar. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita tetap konsisten pemanfaatan semua penggunaan uang negara, Rp1.000 yang jatuh di tanah daerah bermanfaat untuk masyarakat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kami atas nama Auditor Provinsi Papua Tengah yang baru saja terbentuk dan seluruh masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Presiden dan pemerintah pusat yang mana telah memberikan anggaran untuk pembangunan di masyarakat pada masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Di dalamnya dalam beberapa waktu lalu kami besok langsung dengan Pak Presiden pesan untuk kami semua, khususnya para gubernur dan bupati, untuk selalu memperhatikan inflasi daerah. Inflasi daerah karena itu akan berdampak pada seluruh proses pembangunan. Mungkin ada yang paham tentang inflasi, ada juga yang belum paham. Pak Presiden pesan untuk
saat selalu harus memperhatikan inflasi daerah. Apa itu inflasi daerah? Kecenderungan naiknya harga barang dan juga pada jasa umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Saya pikir di Provinsi Papua ini memang inflasinya selalu pasti naik turun grafiknya. Kenaikan harga barang ini juga harus menjadi perhatian dari kita semua sebagai pemimpin. Contoh, kemarin untuk inflasi daerah secara nasional itu ada kenaikan minyak goreng. Itu satu dampak kenaikan inflasi yang cukup luar biasa mempengaruhi semua sendi-sendi. Mungkin kita di Provinsi Papua Tengah pada daerah-daerah kabupaten di pinggiran ini sering sekali ini terjadi, sehingga dampak daripada goyangnya inflasi daerah ini tentunya memberikan dampak yang sangat-sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat kita di kampung-kampung. Sehingga pada kesempatan ini mengharap Bapak Bupati nanti terus mengontrol kenaikan harga barang atau jasa, kemudian mengatur UMR dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kali berikut lagi yang kedua itu pesan, beberapa waktu saya koordinasi dengan Pak Kepala KPBN Nagire, itu terjadi seperti kebiasaan di akhir tahun itu terjadi penumpukan dana, khususnya misalnya dana untuk pembangunan desa, BLT dan seterusnya. Kebanyakan semuanya diambil di triwulan 3 atau triwulan 4, sehingga kadang-kadang dana ini tidak dipakai sesuai dengan perencanaan. Kadang-kadang itu dipakai untuk acara kita, rame-rame pakai untuk Natal dan seterusnya. Ibu harap 2023 tidak seperti itu. Pada Bapak Bupati, nanti tolong keluarkan dana itu sesuai triwulan yang tadi sudah disampaikan, sehingga kita di sisi anggaran itu memang benar-benar berjalan. Kalau tidak seperti itu, nanti tentu anggaran itu tidak akan sehat dan dampak pada masyarakat itu pasti tentunya hasilnya tidak akan memadai, dan Papua ini akan seperti begitu. Sehingga kita belajar mulai dari 2023 kita disiplin dalam penggunaan anggaran. Jadi memang kalau triwulan 1 harus keluar pembiayaannya disiapkan di SPBK, triwulan 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara.